Oke? Situ sudah? Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-19 ya. Apa 18 ini? 18 mungkin. Sudah jika sudah terlampau belas-belas sudah lupa saya. Nah, sudah berapa sudah. Tapi jayid, ini 18 kita sudah selesai. Pokoknya kita selesai bab adillah lughawiyah aja. Insyaallah yang lainnya cepat. Bismillah. Ini insyaallah akhir daripada kitab Al-Am wal Khas. Sekarang kita akan masuk babut taksis bil syarat. Setelah yang lalu kita menyelesaikan tentang bab taksis bil istitsna, yang mana taksis bil istitsna itu salah satu daripada macam taksis dengan taksisul muttasil. Dan taksisul muttasil itu ada 3, istitsna, syarat, satunya takyid bisifah. Cuma takyid bisifah ini wallahu a'lam dia lebih ke muqayyad dan mutlak. Dia mungkin bukan ke am. Dan sudah dari awal sudah saya bezakan perbedaan antara keduanya, yang mana am itu nadornya di situ lebih ke dalam afrodnya, kalau mutlak ke apa Ustaz Fauzan? Kemahiyahnya. Wallahu a'lam. Sudah dibaca babut taksis bisyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yani istisna sudah ya, yani baqiyat taksis bisyarat sama mutlak dan muqayyad itu ya nih. Insyaallah nukmil bisur'ah bab ini, tak terlampau susah pun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bab at-takhsis fi asy-syarti wa'lam anna asy-syarta ma la yasihhu al-mashrutu illa bih. Definisi syarat. Apa itu syarat? Ma la yasihhul masyrutu illa bihi, yang mana masyrut tidak mungkin ada kecuali dengannya. Ya yakni idza fuqida syartu fuqidal masyrut. Maknanya kalau tidak ada syarat tidak ada masyrut. Ini adalah definisi daripada syarat. Sila. Jadi yang namanya syarat itu kadangkala di dalam Al-Qur'an ya. Kadangkala dia itu syartun munfasil. Makna syartun munfasil itu di konteks yang lain, di ayat yang lain, di surat yang lain. Kadangkala seperti itu. Kadangkala syaratnya itu muttasil Ustaz Fauzan. Makna muttasil ada di satu surat tersebut. Maknanya ketika Allah menyebutkan sesuatu dan disyaratkan di situ. Fi nafsil ayah. Fi nafsil ayah. Itu namanya syartul muttasil. Adapun kalam al-muta'alliq yang berkaitan tentang syartul munfasil, itu sudah dihandle dan disetelkan oleh mu'alif ketika berbicara tentang mukhassisat al-munfasilah. Mukhassisat apa? Munfasilah. Selama sudah ada di dalam mukhassisat munfasilah, falaha jatali adatihi huna. Sila. Seperti kudrah fil ibadat, yakni ketika Allah itu mewajibkan kita untuk beribadah harus mampu. Lah kata-kata mampu itu mungkin di ayat yang lain, bahkan mungkin di hadis yang lain. Satunya di Al-Qur'an, satunya di hadis. Istirati taharati fis shalah, kan wa aqimus shalah. Tapi kan tidak ada di dalam nafsul ayat itu wa aqimus sholata mutatahhiran. Kan tidak ada seperti itu. Akan tetapi di ayat yang lain dikatakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Lah, ayat di ayat itu hanya disebutkan tentang kalau Anda nak sholat. Tapi apakah kewajiban sholat itu ada di situ? Tidak ada. Di ayat yang lain. Di ayat yang lain. Waqad dakhala dzalika fi ma dzakarnahu min takhsisil umum, dan ini semuanya sudah masuk di dalam takhsisil umum atau lebih spesifiknya di dalam mukhassisat al-munfasilah. Selama dia kalamnya di dalam mukhassisat munfasilah, tidak perlu untuk diulang di dalam bab mukhassisat al-muttasilah. Dan kadangkala yang namanya syarat itu qad yakunu muttasil. Maknanya mahiyah
hakikat daripada syarat ini, dia tidak ada kena-mengena dengan ittisal dan infisal. Definisinya saja adalah ma la yasihhul masyrut illa bihi, yang mana masyrut tidak sah kecuali dengan syarat. Tidak ada kena-mengena dengan apakah syaratnya ini munfasil atau muttasil. Memang dia itu mutlak seperti itu, Karena itu yang namanya syarat kadangkala muttasil, kadangkala munfasil. Cuma pembahasan kita di dalam bab ini adalah syaratul al-muttasil. Kenapa? Karena memang babnya di dalam mukhassisat al-muttasilah. Sila. Dan kadangkala yang namanya syarat itu bersambung dengan ayatnya, dengan kalamnya. Maknanya syaratnya itu ada di dalam konteks ayat tersebut, tidak di luar daripada konteks ayat tersebut. Dan kadangkala yang namanya syarat itu dengan menggunakan lafdhu syarat, lafaz-lafaz yang menunjukkan syarat, atau lebih dikenal dengan nama adawatus syarat, sawaun dia itu isim ataupun huruf, karena ada beberapa adawatus syarat itu harfan, ada beberapa itu isman. Contohnya man itu isim, man syartiyah, yakni. Kemudian ma syartiyah, ada yang huruf, yaitu in syartiyah. Yang penting menandakan dia itu syarat, maka maka dia adalah mukhassisat al-muttasilah. Contohnya kaqaulihi ta'ala, faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Faman. Man itu kan ismu syartin kan. Barang siapa yang tidak mampu, barang siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya, maka siyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatanasa. Barang siapa mendihar istrinya, kemudian tidak mendapatkan hamba sahaya, tidak bisa untuk memerdekakan hamba sahaya, maka fa itu kan jawab syarat kan. Ketika jawab syaratnya itu la yasluh li an yakuna jawaban, contohnya di sini adalah jumlah jumlah ismiyah, maka didahului dengan kata fa. Yaitu fa jawaban li syarat. Fa itu untuk musahih kalau jawabnya itu la yasluh li an yakuna jawaban. Fasiyamu, maknanya ini adalah jawaban untuk man. Sebelum Anda dan istri Anda itu bersentuhan lagi, maknanya boleh berjima lagi, harus ada kafarohnya. Faman lam yastati, dan barang siapa. Kata-kata fa maknanya menunjukkan ini adalah tartib. Cuma bukan bukan di fa-nya, tapi di di man-nya. Man kan ismu syartin. Man lam yastati fa'id amu sittina miskina. Fa'id amu. Tengok. Di sini dikatakan bahwasanya man ini adalah syarat dan ini muqayyid. Barang siapa orang itu diperbolehkan untuk berpuasa kalau tidak mendapatkan hamba sahaya, dan diperbolehkan untuk memberi makan 60 orang miskin kalau tidak bisa puasa. Ada qaidnya. Bukan engkau boleh memberikan hamba sahaya, kemudian engkau boleh puasa, tak semacam itu. Ada syaratnya, maknanya engkau boleh berpindah daripada memerdekakan hamba sahaya ke puasa 2 bulan jika ini kan maknanya syarat kan. Ayo, tanpa adanya jika, maka masyrutnya tidak akan sah. Sila. Kadangkala yang namanya satu bilafdil ghayah. Apa ayatnya? Ada yang tahu ayatnya ini? Saya lupa ayatnya, cuma intinya di dalam di dalam jizyah, yakni faqatilul ladzina kafaru ila akhirih, kemudian hatta yu'tul jizyata an yadin. Perangilah orang-orang kafir itu sampai mereka itu yu'tul jizyata. Hatta, kata-kata hatta itu menunjukkan ghayah. Menunjukkan ghayah. Maknanya jangan sampai engkau hentikan memerangi orang-orang kafir itu sampai mereka itu yu'tul jizyata. Mereka memberikan jizyah an yadin, cash. Wahum shaghirun. Ada ayatnya setelah takmilahnya wahum shaghirun ini khilaf bainana, di dalam minhaj pun ada ya. Dibilang dipegang kepalanya, kemudian
dipukul anunya, iksa ya adu wallah, dibilang aja gitu, ada wajhun apa namanya, wajhun dhaif. Maknanya wahum shagirun itu ketika mereka itu tinggal di sebuah kota yang di bawah perlindungan orang-orang Islam, haknya dhimmi, karena kalau orang kafir sudah membayar jizyah, dia sudah menjadi kafir apa namanya, dhimmi. Haknya orang kafir dhimmi tidak sebanyak haknya orang muslim. Rumahnya tidak boleh setinggi rumahnya orang muslim, keretanya tidak boleh sebagus keretanya orang muslim. Sekarang sebaliknya, orang muslim tidak boleh keretanya sebagus orang yang tak muslim. Kalau ini orang muslim keretanya bagus, teroris nih, asli dia buat apa-apa. Zaman dahulu tak ada. Orang-orang dulu, orang-orang dhimmi itu ketika di bawahnya orang muslim tak boleh pakai kuda, tak boleh, karena kuda ini apa, bagus macam gagah. Ya ini sekarang mungkin tak pakai kuda, mungkin sekarang tak boleh naik Audi, tak boleh BMW, tak boleh. Engkau nak Mavic je. Nah, nih paling best apa, Alza. Ya ini kelas Alza. Di atas Alza no. Ya ini engkau yang bagus-bagus sikit tak boleh. Hadza huwa syar'ullah, ya nih. Syar'ullah, macam mana tak ada. Loh, biasa je. Jangankan macam itu. Orang ini biasa ya. Orang ketika masuk ke negara orang, saya masuk ke negara Malaysia, hak-hak saya tak macam hak apa namanya? Tak macam hak warga negara. Biasa macam itu. Biasa. Begitu pula ketika ada negara ditaklukkan oleh orang muslim, mereka akan diakui agamanya sebagai agama apa namanya? Agama di bawah perlindungan orang muslim, walaupun bukan agama Islam. Hak-hak Anda sebagai dalam ibadah akan diberikan semua, tapi di atas itu engkau tidak bisa untuk minta hak apa namanya, minta hak yang lebih, posisi-posisi penting. Yakni ada satu orang filosof, Abul Husain Al-Basri kalau tak silap, filosof dulu tuh dia tabib paling best, tapi dia tidak bisa untuk menjadi kepala tabib pada zaman Abbasiyah kalau tak silap, sebelum zamannya Imam Razi. Kenapa? Karena dia Yahudi. Dia tabib yang paling pandai, filosof paling pandai, tapi tidak bisa menjadi kepala para dokter. Kenapa? Pada zamannya, karena dia bukan muslim, karena syaratnya untuk menjadi kepala kena muslim. Akhirnya dia apa namanya, dia masuk Islam sebab dia masuk Islam. Banyak orang yang mensyakkan niatnya untuk masuk Islam, yang mana Ibn Taimiyah banyak istidlal dengan kalamnya siapa, Abul Husain Al-Basri ini. Wallahu alam ya. Yakni hal-hal semacam ini saya kira biasa ya di dalam sistem-sistem di dalam sistem-sistem kenegaraan sekarang pun buat semacam ini biasa. Walaupun kita tak masuk bab ini babul jizyah di dalam Minhajut Thalibin, bab ini syamil ya, ini bagaimana cara ta'amulnya orang-orang dhimmi ketika membayar jizyah. Syahidnya di sini adalah hatta. Hatta ini adalah syarat untuk menghentikan apa? Perang. Anda boleh untuk tidak membunuh orang kafir, tidak memeranginya, kalau mereka apa? Bayar jizyah. Kalau mereka bayar jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah itu macam cukai, pajak. Enggak nih, engkau kan hidup di bawah perlindungan kita kan, engkau kena bayar cukai lah. Berapa banyak orang-orang itu bayar cukai ke Amerika, nak dapat apa? Perlindungan. Nanti ada tentaranya Amerika datang ke sana untuk melindungi. Itu free kah? Semua bayar, tahu itu. Tak ada yang free. Sekarang kita nak kencing aja bayar. Ini tentara ke sini tak free kah? Apa namanya? Tak bayar kah? Amerika lindungi South Korea. Itu free kah? Tak ada. Semuanya apa namanya? Semuanya bayar itu. Semuanya bayar. Wa yajuzu takhsisul hukmi bil jami' fayakunu sima' wa yajuzu takhsisul hukum bil jami' fayakunu siyam liman lam yajidi raqabah wal qatlu fi man lam yu'addil jizyah. So tengok, dan diperbolehkan Anda itu mentaksis hukum dengan syarat muttasil sawaun bilafdil syarat atau bilafdil apa namanya, bilafdil ghayah. Maka siam itu wajib atau diperbolehkan kalau tidak mendapatkan apa? Hamba sahaya. Raqabah ini hamba sahaya. Begitu pula al-qatl, Anda diperbolehkan untuk membunuh orang kafir harbi sampai mereka apa? Memberikan jizyah. Sila. Faslun yajuzu an yataqaddam Wadah ya, ini.
Di dalam istitsna kan boleh mendahului mustafna boleh dahului mustafna minhu atau sebaliknya. Di syarat pun sama. So, wa yajuzu an yataqaddama syartu fil lafadz wa yajuzu an yata'akhkhar, sama. Di syarat pun syaratnya boleh di dalam perspektif grammatical bahasa boleh datang di awal, boleh datang di akhir. Akan tetapi secara makna yang namanya syarat itu di awal apa di akhir, Ustaz Fauzan? Jelas di awal toh. Kalau Anda, saya nak menjadi imam masjid, pasti kan Anda akan tanya, syaratnya apa? Anda kena jadi imam masjid dulu baru penuhi syaratnya, atau penuhi syaratnya baru jadi imam masjid? Syarat dulu. Secara wakil memang Anda kena penuhi syaratnya dahulu. Tapi di dalam penulisan berbeza. Anda boleh dahulukan syarat, boleh akhirkan syarat. Jadilah imam masjid jika, jika Anda penuhi ini, Anda bisa menjadi imam masjid. Sama saja kan? Secara teori, Anda akan memenuhi syaratnya dahulu, baru Anda menjadi imam masjid. Tapi penulisan syarat ini bisa Anda letak di awal, bisa Anda letak di akhir. Itu aja. Ayo. Wa yajuzu an yata'akhkhar kama yajuzu fil istithna. Wa lihadha lam yufarraq baina qawlihi anti taliq in dakhalti ad-dar wa baina qawlihi in dakhalti ad-dar fa anti taliq. Sama. Ya, ini kalau Anda masuk rumah wahai Saddam, maka Anda talak. Begitu pula Anda talak kalau Anda masuk surga. Anda tertalak kalau Anda masuk surga. Masuk surga, masuk apa? Masuk rumah. Sama, kalau Anda masuk rumah atau Anda talak jika Anda masuk rumah, sama aja. Secara lafadz maknanya itu sama saja. Yang secara lafadz syaratnya di awal atau syaratnya diletak di akhir. Dalam realitinya tidak akan jatuh talak ke Anda kecuali Anda masuk rumah dahulu, baru talak itu apa? Terjatuh. Bukan talak terjatuh baru Anda masuk rumah. Hakada ya. Sila faslun. Wa idza ta'aqqaba syartu jumalan raja'a ila jami'i. Wah, ini bidobet semacam apa namanya? Macam istitsna. Kalau ada beberapa jumlah, kemudian setelah jumlah itu banyak ada satu syarat, maka syaratnya itu akan kembali ke semua jumlah tersebut. Tengok contohnya macam mana. ولهذا إذا قال امرأتي طالق وعبدي حر إن شاء الله لم تطلق المرأة lam tatlukil mar'atu wa lam ya'takil abad. Dulu saya baca lam yan'atikil abdu. Terus guru saya Syekh Muhammad Al-Khatib mufti menegur saya, tak ada lam yan'atik, itu tak ada. Lam ya'takil atau atako ya'tiku, lam ya'tikil abad. Tapi ditambahi in atak, tidak ada. Dibilang, tengok ya, kalau seumpamanya ada 1, 2, 3 jumlah, kemudian di akhirnya ada satu syarat ini akan kembali ke semua jumlah yang sebelumnya. Contohnya kalau ada orang cakap imra'atuhu tolik, imra'atuhu tolik wa abdi hurrun insyaallah. Insyaallah ini kembali kemana? Tengok ya, kelas yang kemarin Abu Hanifah cakap kembali ke yang paling dekat. Kenapa? Likurbihi. Likurbihi. Indana ma'asyarah syafi'iyah kembali ke semua. Jadi insyaallah akan kembali ke jumlah yang pertama, ke ma'tuf wal ma'tuf alaihi. Kembali ke dua-dua jumlah. Akhirnya, hasilnya, istrinya tidak tertalak dan hambanya tidak bebas. Loh, kenapa Habib? Loh, iya. Kan Anda cakap insya Allah. Apakah Anda tahu keinginan Allah? Anda kan tidak tahu kan? Selama Anda tidak tahu, maka al-asal baqa'u makan ala makan alaihi. Tidak bisa, karena al-asal ini adalah istri Anda. Asal ini adalah hamba sahaya Anda. Dan tidak bisa untuk keluar daripada asal kecuali ada dalil yang qat'i. Dan di sini kita tidak mengetahui apa keinginan Allah. Kecuali ketika Anda mengatakan insya Allah, niat Anda bukan taklik, bukan syarat, tapi tabarruk.
Apa makna tabarruk? Karena wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Yakni insyaallah hanya untuk tabarruk saja, hanya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Bukan saya berniat untuk apa namanya? Taklik. Bukan saya berniat untuk taklik. Imra'ati talikun wa abdi hurrun insyaallah lam tatlukil mar'ah wa lam ya'takil abdu. Faslun, sila. فصل فأما إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط إلا إلى المذكورة وذلك مثل قوله تعالى أسكنوهن من Aywa, sekarang beza lagi. Yang pertama kan ada satu jumlah, dua jumlah, kemudian ada syarat. Syarat akan kembali ke semuanya. Masalah yang kedua ini tak macam itu. Jadi ada beberapa jumlah, cuma syaratnya hanya untuk jumlah yang tertentu. Jadi ada jumlah pertama, jumlah kedua, jumlah ketiga. Syaratnya hanya ada di dalam jumlah ketiga. Apakah karena di jumlah ketiga ada syaratnya? Jumlah pertama dan yang kedua yang tidak ada syaratnya juga diberi syarat jumlah ketiga. Karena tiga jumlah ini berada di dalam satu konteks. Ingat di masalah am yang kemarin, kan tidak. Tengok, macam mana contohnya, sila. قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إلى قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. Tengok, askinuhunna min haitsu sakantum. Dia bilang kalau ada orang menceraikan istrinya, dia itu wajib untuk sukna mutlakon. Wajib untuk apa? Sukna mutlakon. Terutama kalau jadi ini penting ya. Perempuan-perempuan ini ketika bercerai, dan ini tidak ada tatbiknya sampai sekarang. Ketika ada suami menceraikan istrinya, jangan istrinya langsung dikembalikan kemana? Ke rumah orang tua, haram ada. Dia kena tetap di rumah suaminya sampai iddahnya selesai. Dan sebisa mungkin jangan cakap ke orang tuanya. Kenapa? Kalau masalah perceraian ini belum ada yang dengar. Nah, apa namanya? Nak rujuk itu mudah. Tapi kalau sudah istri ini kembali ke rumah orang tuanya, tak semua orang tua itu mendukung pernikahan. Mungkin orang tuanya juga bercerai, jadi biasa aja bercerai biasa aja. Memang suami kau tuh saya tak suka. Kadangkala ditambah-tambahi, dikasih perencah-perencah oleh saudara-saudaranya, atau untuk diberi perencah oleh adik-adik atau akak-akaknya yang juga sudah bercerai. Akhirnya perempuan ini mempunyai apa ya menurut saya ya? Confident. Memang bercerai itu seronok. Macam itu. Sebulan 2 bulan oke tau. Setelah 1 tahun Anda yang pening. Ini laki-laki nak menikah lagi mudah loh, benar itu. Laki-laki bercerai 2 bulan 3 bulan nak menikah lagi oke. Orang nak cari darah pun akan dapat. Tapi perempuan yang sudah janda, apalagi sudah punya anak 2 atau 3, nak menikah sudah susah. Perjaka nak menikah, jangan menikah ini. Anaknya sudah 2-3, pening nanti kita akan urus, bukan anak kita. Orang-orang akan pikir seperti itu. Allah yang menciptakan kita. Allah tahu mana yang lebih baik. Karena itu di antara syariat Islam, kalau ada perceraian, kena tinggal di rumah suami, tidak ada yang boleh untuk mengeluarkannya. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Tidak boleh Anda mengeluarkan istri-istri Anda yang Anda ceraikan, dan mereka juga tidak boleh keluar sampai iddahnya selesai. Kenapa? Kalau seumpamanya masih di rumah suami, interaksi dengan suami itu akan banyak. Ketika banyak interaksi, potensi untuk rujuk itu apa? Potensi untuk rujuk itu ada. Ada. Dan perempuan ini kita diberi waktu 3 kuruk ya. 3 bulan. Kira-kira berapa? 3 bulan. Nah, 3 bulan ini dia akan berpikir ulang. Benarkah ini? Suami pun juga akan berpikir ulang. Benarkah ini?
mungkin tengok anak, mungkin tengok ini. Akhirnya mungkin dia akan review balik keputusannya, dan untuk rujuk itu mudah. Tapi kalau sudah di rumah orang tuanya, di rumah mertua, itu cerita lain tuh. Itu cerita lain itu. Tak semua mertua itu mendukung pernikahan anaknya. Tak semua seperti itu. Ada yang menikah tanpa izin lah, ada yang tak suka, ada yang terpaksa, ada yang ini, ya ini cerita, ya ini. Kita berurusan dengan manusia, pasti banyak banyak cerita. Jayid. Maknanya di sini askinuhunna min haitsu sakantum min wajdikum. Dibilang kalau engkau mentalak istrimu, tetap tinggal istrinya itu kena tetap tinggal di rumah di mana Anda tinggal. Engkau kalau tak tinggal di situ, tak ada bilik lain, kau kena sewa rumah. Tapi rumah suami istri, rumah apa? Kalau orang suami istri menikah ada rumah untuk pernikahan itu. Itu kena untuk istri sampai idahnya selesai. Suami macam mana? Sewa rumah. Sewa rumah. Jayid. Raja'iyah au ba'inah. Kemudian di akhir ayat, wa in kunna ulatu hamlin fa'anfiku alaihinna. Kalau dia itu ulatu hamlin fa'anfiku alaihinna. Jahit ya. Kalau yang Anda talak itu hamil, baru Anda infak. Sof tengok. Wujubul infak bagi wanita, disyaratkan wanita itu apa? Hamil. Kalau tidak hamil, terutama untuk yang ba'inah, yang sudah sudah 3 kali perceraian, kan masih iddah kan? 3 kali dicerai, maksudnya tolak talak yang ketiga, atau dia itu khulu, tidak wajib untuk nafkah, tapi wajib untuk sukna. Tapi case exception, kalau ba'in ini hamil, Anda kena infak. Infak bukan untuk perempuannya, tapi untuk babynya. Itu kan baby anta kan? Itu kan anak anta. Lah baby ini nak makan dari mana? Kan yang baby itu akan makan dari apa yang dimakan emaknya. Karena itu kan wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahun. Sof tengok. Hatta yadhna hamlahun. Fasyartul hamal fil infaq dunas sukna. Fasyartul hamal fil infaq dibilang untuk kan? Apakah hamal ini syarat untuk sukna juga? Maknanya kalau dia tidak hamil, tidak diberi tidak diberi sukna, tidak diberi rumah untuk dia iddah, dia kena iddah di rumah orang tuanya? Tidak. Iddah di rumah suami istri, di rumah tinggal yang ditinggali oleh suami istri. Jadi kalau ada suami istri tinggal di Gombak atau mungkin tinggal di Selangor, kemudian bercerai, istrinya kena tetap di Selangor, di rumah di mana dia tinggal dengan suaminya sampai iddahnya selesai, hamil atau tidak. Kemudian kalau dia itu hamil dan ba'in, hanya wajib sukna. Kalau dia itu hamil dan ba'in, tidak hanya wajib sukna, tapi ditambahi infak. Jahit. Sekarang infak ini disyaratkan dengan hamil. Apakah syarat hamil ini juga untuk sukna juga? Sekiranya kalau tidak ada hamil, dia tidak sukna. Kenapa? Karena ayat ini ada di dalam satu konteks, di dalam satu ayat. Alal mu'tamad tidak. Betul kan yang di dalam ada macam ini juga. Ada macam ini juga. Dibilang kalau ada di awalnya itu dan di akhirnya itu khos, la yukhassu umumul awal bi khususil akhir. Kenapa? Karena kadangkala yang akhir itu menjelaskan hukum yang tidak dijelaskan tadi di awal. Maknanya di akhir itu menjelaskan ba'du ahkami afrodil awal. Subhanallah. Wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna fa syartul hamal fil infaq duna sukna. Yakni
Anda mendapatkan plus infak kalau Anda hamil. Kalau Anda tidak hamil, Anda tidak mendapatkan infak. Anda hanya mendapatkan apa? Sukna. Kecuali Anda rojaiyah ya. Rojaiyah bisa lagi. Karena rojaiyah ini fi hukmi zaujah. Rojaiyah ini fi hukmi zaujah. Kalau ada tolak pertama, tolak kedua, macam istri Anda. Macam apa namanya? Macam istri Anda. Makna macam istri Anda apa ya? Dia hukumnya macam istri Anda. Kalau keluar, nak minta izin dulu. Wajib Anda infakkan. Cuma tidak boleh Anda jima aja. Itu aja. Lainnya hukumnya macam istri. Fayarji'u syartu ilal infak wala yarji'u ilas sukna. Maknanya, walaupun ada perempuan yang bain, tidak hamil, dia tetap mendapat apa? Sukna. Tapi dia tidak mendapat infak. Kenapa? Karena syartul hamal hanya untuk infak, bukan untuk apa namanya? Sukna. Sila, faham Ustaz Fauzan? Ayo. Cuma perbezaan antara yang ta'aqab asy-syart jumalan Oh, bisa. Bisa. Kalau memang ta'aqab syarat jumalan, nanti akhirnya ini untuk sukna pun juga wajib untuk apa namanya, kalau hukumnya ta'aqab syarat jumalan, untuk sukna pun juga wajib apa? Juga wajib hamil. Di sini beza, Sof. Di sini beza. Jadi ayat yang pertama itu apa namanya? Mutlak am. Yang kedua masyrut bisyarat. Zahir anna syarat litsani bila khilaf. Yang pertama tidak semacam itu. Asyarat laisa dhahir imma lil awal aulil jami. Yang kedua ini anna syarat dhahirun lisani. Kemudian apakah karena syarat ini lisani dan yang mana awal dan yang kedua ini di dalam satu konteks, apakah yang pertama juga mendapatkan syarat seperti yang kedua? Wadah Ustaz Fauzan. Alal mu'tamad tidak. Kenapa? Karena kadangkala yang kedua ini hukmun mukhtalif an yang pertama. Mirip dengan yang apa itu namanya di masalah umumul awal yang akhir. Sof tengok. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru hadza amun fi rajaiyah wa ghairiha thumma qala fi akhir ayah wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna bidua. Wa amma takhsisu awwalil ayah bi akhiriha wa akhiriha bi awwaliha fala yajuzu dzalik. Huwa nafsuhu bitabatina ya. Di sini. Cuma perbezaannya beza. Tahu daripada lughah lebih. Apa? Daripada lughah jelas. Di sini Sof tengok ya. Wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna. Di sini wadih nas bahwasanya syartul infak syartul hamal itu untuk infak. Sof tengok ya. Syartul hamal itu apa namanya? Syartul infak wal hamal. Dhahirun di situ. Sekarang yang pertama itu mutlak. Apakah yuqasu atau yukhassasu umumul awal bi khususit tsani? Apakah seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena kadangkala atsani itu yubayyin ba'du afrodi hukmil awal. Yang pertama, yang sebelumnya tak macam itu. Yang sebelumnya am sifat. Am sifat atau am syarat. Kita tidak tahu syaratnya ini untuk yang pertama, untuk yang kedua, atau untuk apa? Dua-duanya. Beza, Sof. Beza. Yang kedua, am khos. Khilafnya apakah yang am ini ikut hukum khos karena satu konteks? Hadza huwa. Adun wadih sah Ustaz. Jadi perbezaan kalau yang pertama am syarat. Syarat. Am khos syarat. Ketika Anda cakap khos, pasti ada syaratnya itu. Jadi am muqayyad bisyarat, am maksus bisyarat. Yang pertama am syarat. Lah, syarat yang akhir ini ikut kembali ke yang pertama, yang kedua apa ke dua-duanya tak tahu. Di masalah yang setelahnya pasti kembali yang kedua. Kemudian khilaf, apakah boleh juga kita kembalikan yang ke pertama juga? Karena di dalam satu konteks berbeza, saya kira berbeza sangat masalah ini yang dan masalah sebelumnya. Sila.
وهكذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب إثباته. Sama, betul. Ini mesti di dalam syarat. Begitu pula kalau ada syarat itu ketika apa ya? Suf tengok. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jahit. Di ayat sebelumnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Macam mana ayatnya? Coba tengok. Kejap ya. Pasalnya saya ini bukan hafid Quran, jadi agak-agak apa namanya? Pening kalau masalah ini. Kejap ya. Dapat? Ayat sebelumnya, Abi. Sila. Tak wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Sof tengok ya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna in aradu islaha. Tengok. Wa hakadha in thabata syartu bidalilin munfasil fi ba'dil jumal lam yajib itsbatuhu fima adahu. So, tengok kata-kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqat, makna wal mutallaqat di sini adalah perempuan-perempuan yang diceraikan. Mutlaqon, sawa'ur raj'iyah atau ba'inah. Mereka kena tunggu berapa? Sampai 3 quru, sampai 3 kali suci. Kemudian apa? Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Kemudian wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka lebih berhak, maknanya kalau suami-suami mereka melihat rujuk itu lebih baik, yakni suami mereka nak memperbaiki keadaan dan suami mereka memilih rujuk, mereka lebih berhak. Walaupun istri tak nak rujuk, tapi kalau suami nak rujuk, masalah apa? Settle. Masalah settle. In aradu islaha. Di sini dikatakan bahwasanya suami itu diperbolehkan untuk, kalau mungkin orang cakapnya egois, sepihak, rujuk secara apa? Sepihak, tanpa sepengetahuan istrinya. Jayid kan? Lah, diperbolehkannya rujuk secara sepihak itu hanya untuk perempuan yang rojaiyah saja. Apakah ketika kata-kata wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradihinna fa inna dalila qadala ala anna rad fi rojaiyat. Ada dalil munfasil bahwasanya yang diperbolehkan untuk dirujuk hanya untuk perempuan yang rojaiyat saja. Jayyid jiddan. Ini kan satu ayat. Apakah karena ini disebutkan di dalam satu ayat, boleh kita katakan mutallaqat pun yang mutlakon? Kan mutlakon ada dua kan, ada rojaiyat, ada ba'inat. Yang rojaiyat dikatakan diperbolehkan untuk rujuk secara sepihak daripada suaminya. Lah kalau ba'inat macam mana? Padahal awal ayatnya dia umum, akhir ayatnya dia khusus. Apakah akhir ayat juga bisa untuk menjadi muqayyid untuk awalnya? Tidak bisa. So, tengok. Fayarji'u dzalika ila rajaiyat wa la yujibu dzalika takhsisa awalil ayah wa nafsul masalah li awal, yani. Maka syarat hanya untuk rajaiyat saja dan tidak la yujibu dzalika takhsisa awalil ayah. Takhsisa awalil ayah, dan bukan karena di akhir ayatnya itu yatakallam anil afrad al khosoh menandakan mutallaqat yang awal itu apa? Juga khosoh. Kenapa? Karena kita membawa wa bu'ulatuhunna, wa bu'ulatuhunna, bu'ulatul mutallaqat. Padahal mutallaqat yang awal itu mutallaqat yang amah, ba'in war rajaiyah. Kemudian atofnya wa bu'ulatuhunna
kata-kata hunna kembali ke mutolakot, tapi tidak dimaksudkan itu adalah am, tapi khos. Sof tengok, yakni atofnya ke am tapi maknanya khos. Apakah itu boleh untuk menandakan bahwasanya yang dimaksud mutolakot pun yang di awal itu hanya roji'iyah sahaja? Atau kalau yang dimaksud itu umum, hukumnya sama dengan hukum khusus? Apakah boleh seperti itu? Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena wa bu'ulatuhunna ini dimaknai secara roji'iyat karena ada dalil asing. Ketika ada dalil asing untuk bu'ulatihinna, untuk wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in aradu islaha, ada dalil asing, dan yang mutolakot itu tidak ada dalil asing, maka yang am tetap kepada amnya dan yang khos tetap kepada khosnya. Tidak ada kena mengena. Aywa. وهكذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب إثباته فيما عداه Nafsu juga. وهكذا إذا ذكر جملا. Begitu pula kalau seumpamanya Allah itu menyebutkan beberapa jumlah, beberapa sentences, kemudian diatof satu sama lain, yang mana atofnya, jadi konteksnya itu menandakan wujub. Contohnya ya, Anda harus makan dan minum, dan selepas itu Anda harus mandi. Bukan Anda harus makan dan minum, dan Anda mandi, dan Anda pergi, dan Anda tidur. Sof tengok. Apakah mujarrad atof menandakan hukum makan, minum, mandi, pergi, tidur sama? Ini lebih dikenal di dalam usul fikih dengan nama dalalatul qiron. Apa dalalatul apa? Qiron. Mana itu dalalah yang sama. Secara global, apakah sesuatu yang diatof mempunyai makna yang sama dan hukum yang sama? Kuat ya Ustaz Fauzan? Ya, ini secara intinya, hal ma'tuf ilal wajib, wa hal ma'tuf ila sunnah. Alal mu'tamad dalalatul kilam laisa bihujjah. Dalalah itu bukan hujjah. Maknanya wajib boleh diatof ke sunnah dan sunnah boleh diatof ke wajib. Tidak ada masalah. Sof tengok sila. هكذا إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع. Yaqtadil wujuba fil jami'. Sof tengok. Dengan lafaz yang mana yaqtadil wujuba fil jami'. Secara zahir ini adalah wajib. Au yaqtadil umuma fil jami', atau semuanya itu apa? Umum. Kemudian ada dalil bahwasanya di sebagian daripada jumlah itu lam yurad bihil wujub, atau di sebagian lam yurad bihil umum. Walam yajib hamluhu fil baqi ala ghairil au fi ba'dihha laisa alal umum, lam yajib hamluhu fil baqi ala ghairil wujubi wala ala ghairil umum. Coba tengok. Maknanya ada 4 jumlah. Zahirnya awal ini wajib. Kemudian ada dalil yang mengkhususkan jumlah yang kedua itu tidak wajib. Makanya kan jumlah pertama, ketiga, dan keempat berbeza hukumnya dengan jumlah yang kedua. Karena jumlah yang kedua itu berbeza hukumnya, dan jumlah yang kedua ini ada dalilun qat'i, hukumnya tak sama. Apakah ketika jumlah yang kedua itu hukumnya sunnah, jumlah yang pertama, yang ketiga, dan yang keempat kena juga dihukumi sunnah? Apakah seperti itu? Tidak. Yabqa ala umumihi. Yabqa apa? Yabqa ala wujubi. So, tengok hasilnya, tengok contohnya di sini. وذلك مثل قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. So, tengok kulu min thamarihi. Kulu. Kata-kata kulu itu kan maknanya kan makanlah. Dan ini hukumnya apa? Wajib, karena dia itu adalah zahirul amr. Kulu, makanlah. Maknanya wajib Anda makan
Ini masalah apa sih? Ya, ini di dalam fikih itu, ini hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Bahwasanya kalau Anda itu punya kebun, contohnya punya kebun kurma, sudah panen, jangan semua dijual. Anda juga disunahkan untuk makan daripada panen Anda. Lah, makan buah daripada hasil panen Anda itu tidak wajib. Tapi lebih baik Anda pun juga merasakan hasil panen Anda. Wa atu haqqahu yawma hasadih, artinya berikan haknya pada waktu dia panen. Apa ini? Zakat. Lah, kan panen kurma, panen anggur kan ada zakatnya kan? Sof tengok. Zahirnya satunya kulu, satunya atu. Dua-duanya adalah lafzul amr. Zahirnya dua-duanya adalah apa? Wajib. Akan tetapi ada dalilun munfasil yang mengatakan bahwasanya kulu bukan wajib, itu hanya sunnah. Maknanya disunahkan Anda, kalau Anda ini panen, amik sikit Anda makan, Anda dan beserta apa? Keluarga Anda, biar Anda merasakan hasil panen Anda. Jangan semua dimakan juga, Ustaz Sadam. Kulu min samarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadih. Fa amara bil aql wa ita'il haq. Ada dua perintah di sini. Disuruh untuk makan daripada hasil panen dan disuruh untuk berzakat. Wal aqlu la yajib. Makan itu tak wajib. Boleh tak Anda punya hasil panen selain zakat Anda jual? Boleh tak macam itu? Tidak ada masalah. Tapi sunnah Anda kena makan sedikit daripada hasil panen Anda. Biar apa ya? Wallahu a'lam, mungkin untuk menyenangkan keluarga. Karena kan keluarga kan tengok, ini sudah mulai apa? Sudah mulai berbuah, dari tunggu-tunggu. Sudah esok ayah nak apa namanya? Ayah nak tua semua. Budak-budak tunggu. Sudah saya jual semua. Kan apa? Kecil-kecil hati. Berilah mereka sedikit, Anta amik sedikit. Biasanya oleh Rasul itu kata aslab diamik 1/4 atau 1/10. Untuk makan apa? Keluarganya. Jadi Anta pun juga merasakan hasil apa namanya? Hasil panen daripada kebun saya. Jayid. Wal aklu la yajib, wal ita'u wajib. Ita' wajib karena ini zakat. Bahkan kalau Anda menjual kebun Anta sebelum dizakati, bagian zakat tidak bisa dijual. Tidak bisa dijual itu. Karena sudah bukan hak Anda. Haknya siapa? Bukan haknya Allah, haknya orang-orang miskin. Haknya orang-orang miskin. Ketika di haknya orang-orang miskin tidak bisa Anda jual. Yang Anda jual adalah yang hanya hak Anda. Jadi kalau Anda contohnya panennya 1000 kilo contoh ya, kan zakatnya hitung saja zakatnya 10%. Ketika Anda jual 1000 kilo itu, yang terjual hanya berapa? 900 saja. 900 saja. Yang lainnya tidak terjual. Kenapa? Karena yang 100 kilo sudah haknya apa? Orang miskin. Wal aqlu la yajib wal ita'u wajibun wal aqlu amun fil qalili wal katsir. Al aql amun wa kulu min samarihi. Makan daripada hasilnya, makan daripada buahnya. Sikit ataupun banyak. Wal ita' khosun fi khamsati ausuk. Dan zakat itu khas kalau panennya itu jumlahnya lebih daripada khamsah wasak. Khamsah wasak ini kalau tak silap dia itu sekitar 500 kilo berapa macam itu. Tak sampai 600 kilo. Saya dulu pernah hitung ya, ini pernah hitung secara kilo, secara spesifik 500 berapa macam itu. So, kalau Anda mempunyai panen sedikit atau banyak daripada panen, jadi, saya hanya punya panen sedikit Habib, hanya 100 kilo. Jangan Anda jual semua. Bagi keluarga Anda apa? Sedikit. Tapi zakat, Habib, saya punya panen hanya 100 kilo. Apakah wajib zakat? Ya, tidak. So, tengok. Zakatnya itu hanya ketika panen Anda sampai 5 wasak. 5 ausuk. Fama qamat dalilu alaihi kharaja minal lafat, dibilang karena ita dan apa namanya zakat dan kulu wal ita dua-duanya lafzul amr kan, dan dohirnya itu wujub. Kemudian ada dalil yang mengatakan bahwasanya al akal laisa biwajib. Ketika akal ini laisa biwajib, apakah menunjukkan zakat pun juga laisa biwajib? Apakah seperti itu Ustaz Fauzan?
Tidak. Maknanya belum tentu akal itu laisa biwajib, zakat pun juga laisa biwajib. Nah, terus maknanya bolehkah Habib wajib ma'tuf ala sunnah? Boleh. Kenapa? Karena dalalatul qiron laisa bihujjah. Karena dalalatul qiron yakni cuma ada di dalam satu konteks, bukan hujjah, bukan hujjah. Maknanya ada satu hukum dan diatofkan ke hukum yang lain. Kadangkala ini hukum sunnah, ini hukum wajib, walaupun ada di dalam satu ayat. Tidak ada kena mengena. Sila. Faslun wa hakadha kullu syai'in qurina bainahuma fil lafzi thumma thabata li ahadihima hukmun bil ijma'. Aywa, hadha huwa ainu dalalatil qiron. Suf tengok. Wa hakadha kullu syai'in. Begitu pula setiap sesuatu kurina. Makna kurina apa? Kurina bainahuma di kurina atau kurina apa kurina itu di corona atau bukan corona, kurina. Manakala itu disetarakan, diatofkan, dikawankan, diletakkan secara bersama-sama. Kan korin kan kawan kan. Ada dua hal, kemudian dua hal ini diapakan namanya? Diletakkan secara bersama-sama, yakni satunya ma'tuf, satunya apa? Ma'tufun alaihi, kurina bainahuma fil lafadz. Fil lafadz makrunun, maknanya diletakkan di dalam satu konteks dengan atof, dengan ma'tuf wal ma'tuf alaihi. Kemudian salah satu daripada ma'tuf atau ma'tuf alaihi itu ada hukumnya bil ijma'. Contohnya ma'tuf ada hukum bil ijma', ma'tuf alaih tidak ada hukum. Apakah karena ma'tuf alaihi ini mempunyai hukum, ma'tuf pun juga kena ikut hukumnya ma'tuf alaihi? Kenapa kok seperti itu? Karena dua-duanya ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Apakah seperti itu? Apakah mujarradul qiron dalilun? Maknanya apakah karena dua hal diletakkan di dalam satu konteks kena hukumnya sama? Wadih Ustaz Fauzan, apakah seperti itu? Alal mu'tamad tidak. Sama, kita pun sama, Suf. Satu orang di satu bilik belum tentu semuanya muslim. Betul apa tidak? Belum tentu semuanya muslim. Summa thabata li ahadihima hukmun bil ijma' lam yajib an yathbuta dzalikal hukmu lil akhar min ghairi lafdin yujibut taswiyah bainahuma. Tanpa adanya lafaz yang mengatakan bahwasanya dua kalimat ini sama, dua kalimat ini mempunyai hukum yang sama, maka tidak boleh untuk menyamakan antara keduanya. Yaitu bidobet yang namanya dalalatul qiron. Mujarradul qiron laisa bihujjah. Yang hujjah itu kalau dia itu makrun dan ada dalil asing yang mengatakan hadhil muqaranah tujibu taswiyah fil hukum. Contohnya apa namanya? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Di dalam ayat ini ada dalil yang mengatakan dua ini hukumnya apa? Sama. Kalau tidak ada dalil yang mengatakan dua hal ini hukumnya sama, niscaya kalau seumpamanya hukum sholat wajib dan kita tidak mengetahui hukum zakat, kita tidak bisa untuk menghukumi zakat itu wajib hanya karena dia dimaktufkan kepada sholat. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena dalalatul qiron laisa bihujjah. Ayo. Au illatin tujibul jama' bainahuma, selama tidak ada dalil yang asing mengatakan antara kedua hal ini mempunyai hukum yang sama, atau ada ilahnya yang mengatakan sebab ilah yang sama antara keduanya mempunyai hukum yang sama tanpa ada ilah atau dalil yang asing mengatakan qiron ini yujibut taswiyah, maka hukumnya bisa berbeza. Tidak harus sama. Ayo. Tidak harus maknanya tidak mesti sama. Saya takut kalau orang Malaysia tidak harus, tidak apa? Tidak boleh banyak. Tidak harus sama, tidak boleh sama. Karena itu yang benar kalimat yang lebih spesifik dan bisa difahami semuanya, tidak mesti sama. Tidak mesti sama. Tidak mesti sama itu boleh sama, boleh tak sama. Hati-hati itu. Yang mana yang benar? Allahu a'lam. Saya cuma cakap tidak mesti sama. Sila. Wa min ashabina man qala idza thabata li ahadihima hukmun. Wa min ashabina, sebagian daripada ashabina mengatakan bahwasanya dalalatul qironi hujjah. Maknanya
Kalau di dalam ma'tuf alaihi itu hukumnya wajib, ma'tuf pun juga hukumnya wajib. Begitu pula sebaliknya. Wa hadza ghairu sahihin, dan ini tidak benar. Kenapa? لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو إجماع وذلك غير موجود في الآخر فلا تجب التسوية بينهما إلا بعلة تجمع بينهما. Karena hukum yang ada untuk ahadihima, karena hukum kan ada ma'tuf dan ma'tuf alaihi contohnya. Yang lebih spesifik ya tadi itu apa namanya? Kulu min samarihi idza athmara wa atu haqqahu. Kulu min samarihi ada dalilnya. Kemudian wa atu haqqahu, kalau kita belum mengetahui hukumnya zakat. Maknanya ini kan tidak ada ijma'nya seperti ma'tuf alaihi ini. Tidak ada ijma'nya. Selama dia tidak ada ijma'nya, kita tidak boleh untuk menyamakan hukum ma'tuf dengan ma'tuf alaihi hanya karena ada dalalatul kiron saja. Tidak bisa. Karena hukum laisa mustafadan minal kiron. Hukum itu mustafadan minad dalil. Sof tengok. Li'annal hukma alladhi thabata li ahadihima thabata bidalilin apa? Yakhussuhu min lafdin au ijma'in. Dibilang karena dalil yang ada untuk salah satu daripada jumlah ini ada karena ada lafadz yang menunjukkan hukumnya atau ada ijma'. Dan lafadz atau ijma' ini tidak ada di kawannya, maka tidak boleh untuk disamakan antara keduanya kecuali ada ilahnya, ada sebabnya. Selama tidak ada sebab, mujarradul kiron laisa bihujjah. Adun wadih ya Ustaz Fauzan. Jayyid jiddan. Nadkhul mutlaq muqayyad. Hah? Boleh? Masih kuat? Apa? Betul, saya tahu. Satu wasek 60 sok. Kilonya berapa? Satu wasek 60 sok, satu sok itu 4 amdad, 4 mud. Sama dengan 638 liter. Nah ya. Sama dengan 485. 485? Iya, hampir 500 kilo kan? Ya ini sekitar 500 kiloan. Ya ini 485, maknanya setengah ton. Hampir setengah ton. Kalau panennya setengah ton, seperti itu. Itu namanya apa? Wasek. Namanya wasek. Jayyid jiddan. Oke, bismillah. Nadkhul fil mutlaq wal muqayyad, Ustaz. Sila. Babul qawli fil mutlaq wal muqayyad wa'lam anna taqyid al-'am bis-sifah. Jayyid, ini adalah akhir daripada mabhath takhsis. Yani ini takhsis bis-sifah. Tapi kalau kita tengok mutlaq wal muqayyad, dia sedikit berbeza daripada taksis-taksis yang lain. Yang biasanya yang taksis itu biasanya berkaitan tentang afrod. Sekarang ini berkaitan tentang apa? Makna atau mahiyah. Ayo. Wa'lam anna taqyid al-'am bis-sifati yujibu at-takhsis kama yujibu asy-syart wal So, tengok. Sekarang taqyid bis-sifah. Yang sifat ini tidak mentakyid afrodnya, tapi mentakyid apa Ustaz Fauzan? Mentakyid mahiyahnya, mentakyid maknanya. Wadzalika mithlu qaulihi ta'ala, itu seperti qaulihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Kata-kata mukminah ini Ustaz Sadam, dia adalah sifat untuk raqabah. Makna raqabah ini adalah hamba sahaya. Barang siapa yang membunuh wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Di ayat yang lain didhihar fatahriru raqabah. Sof tengok. Kadangkala dikatakan tahriru raqabah, kadangkala tahriru raqabatin mukminah. Kata-kata mukminah ini Anda kena memerdekakan hamba sahaya. Lah hamba sahaya ini dikoitkan dia harus apa? Mukmin. Kalau hamba sahaya yang tak mukmin dan Anda merdekakan, tidak akan bisa untuk menjadi apa? Kafaroh terhadap dosa yang Anda lakukan. Nah, mukminah ini adalah qaid bukan untuk afrodnya Ustaz, tapi untuk apa? Untuk mahiyahnya, yakni an-nadhar asasan di dalam muqayyad ini bukan di dalam afrodnya, tapi di dalam apa? Mahiyahnya.
fatahriru raqabatin mu'minah fa innahu law atlaqar raqabata la ammal mu'minah wal kafirah. Kalau Allah mengatakan fatahriru raqabah, niscaya di dalam kafaratil qatl bisa Anda itu memerdekakan hamba sahaya kafir atau mukmin, tiada masalah. Tapi Allah mengatakan apa? Mukminah. Maknanya kalau Anda memerdekakan hamba sahaya kafir, Anda masih belum dikatakan bisa apa? Kafarah. Belum sah kafarahnya. Falamma qayyada bil mu'minati wajabat takhsis. Pas hadha huwa fikrahnya muqayyad seperti itu. Sila. Faslun fa in warada al-khitab. Ayo, sekarang fi hamlil mutlaq alal muqayyad. Fa in warada al-khitabu mutlaqan. Kalau khitab itu hanya mutlak, tidak ada muqayyadnya, ya jelas humila ala itlaqihi. Warada muqayyad, tidak ada mutlaknya, humila ala muqayyadihi, ala taqyidihi. Wah, ini saya kira masalah ini tidak akan ada khilaf. Problemnya kalau di dalam satu tempat mutlak, nafsul kalimah, di tempat lain apa? Muqayyad. Di situ problemnya. Hal yuhmalul mutlak alal muqayyad. Sila. Fa in waradal khitabu. Fa in waradal khitabu mutlaqan wa la muqayyida lahu humila ala itlaqih. Wa in warada muqayyadan la mutliqa lahu humila ala taqyidih. Ada wadai, yani kalau umpamanya ada hukum wa aqimus sholata, sudah wa aqimus sholata. Mutlak. Tanpa ada muqayyidnya. Anda kena bawa semua ke hukumnya. Dirikan sholat. Dirikan sholat. Semuanya, contohnya. Satu lagi, ada hukum yang mengatakan bahwasanya hukum ini muqayyad, maknanya dengan syarat yang khas. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Sudah, muqayyad. Yang boleh hanya apa? Bu'ulatuhunna. Bukan selain apa? Bu'ulah. Bukan bu'ul ini suami. Yang boleh untuk rujuk hanya suami. Ahaqqu biraddihinna. Dia boleh untuk rujuk secara sepihak. Loh, kenapa kok ini kan tak adil? Nah, itu urusannya Allah. Itu urusannya apa namanya? Allah, karena ini adalah hukum Islam. Allah lebih tahu mana yang adil, mana yang tak adil. Jangan apa namanya? Jangan berusaha untuk minteri Allah, kalau orang Indonesia cakapnya. Jangan merasa lebih pintar daripada Allah subhanahu dalam masalah. Karena ini nusus. Wa in warada mutlaqan fi maudhi'in wa muqayyadan fi maudhi'in nadorta. Sila, kalau seumpamanya ada dua ayat dengan lafadz yang sama, atau mungkin sebabnya sama, satunya mutlak, satunya apa? Muqayyad. Mutlak itu disebutkan tanpa ada sifatnya. Muqayyad disebutkan dengan ada sifatnya. Sila. فإن كان ذلك في حكمين مختلفين مثل أن يقيد الصيام بالتتابع. Kalau seumpamanya dua hal ini di dua hukum yang berbeda. Dua hukum yang berbeza ini, satunya muqayyad, satunya mutlak. Wallahu a'lam, dua hukum yang berbeza ini maknanya saya titik maknanya kejap lagi. Sila baca dahulu ya, ini dua hukum yang berbeza walaupun sebabnya itu sama. Walaupun sebabnya itu apa? Sama. Tapi hukumnya apa? Berbeza. Mithlu, sila. Mithlu an yuqayyada as-siyamu bit-tatabu'i wa yutlaqu al-it'amu lam yuhmal ahaduhuma 'ala al-akhar. Contohnya di dalam puasa itu harus tatabu'. Tatabu'nya harus berterusan, tidak boleh ada jeda. Fasiyamu faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ay yatamasa. Anda kena puasa 2 bulan berturut-turut. Maknanya 60 hari tidak boleh ada satu hari pun yang ada jeda. Ada jeda iklan, tak ada jeda iklan. Puasa 60 hari berturut-turut. Jayid kan? Kemudian Allah mengatakan selepas itu faman lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Yang tidak mampu puasa beri makan orang miskin 60 orang miskin. Jayid. Ini sebab daripada satu hal, yaitu apa? Zihar. Apa? Zihar. Sof tengok. Mithlu an yuqayyada siyamu bitatabu wa yutlaqal it'amu lam yuhmal ahaduhuma alal akhar.
dua hukum yang berbeza walaupun satu sebab, tidak boleh Anda yuhmalil mutlak ala muqayyad. Kenapa? Karena macam mana muqayyad itu kan 60 orang miskin. It'amu sittina miskina. 2 bulan itu jumlahnya berapa? 60 juga kan? 60 harus apa? Berturut-turut. Apakah 60 orang miskin Anda juga kena memberi makan 60 orang berturut-turut? Oke. Kalau memang iya, berturut-turut itu macam mana? Tolak ukur berturut-turut itu macam mana? Di puasa jelas. 60 hari berturut-turut jelas. Lah, kalau memberi makan 60 orang berturut-turut macam mana? Ya kena Habib. Sama, satu hari satu. Loh, kenapa seperti itu? Ya, kiasan ala som beza, Suf. Som itu 60 hari berturut-turut, karena memang satu hari bisa satu puasa saja. Satu hari tidak bisa 2 puasa. Karena puasa itu mulai subuh sampai maghrib. Dan subuh hanya satu sekali saja, tidak ada 2 subuh. Sedangkan memberi makan orang miskin, itu satu hari bisa semua. So, tengok ya. Karena hukumnya itu berbeza, maka tidak boleh dikiaskan antara satu sama lain. Maknanya Anda tidak boleh mengatakan bahwasanya saum boleh untuk tafrik atau memberi makan wajib untuk tatabu. So, tengok. Bal yu'tabaru kullu wahidin minhuma bi nafsihi li annahuma la yashtarikani fi lafdin wa ma'na. Karena saum karena puasa dan memberi makan itu tidak sama lafadz dan maknanya. Saya tengok di syarah, tidak sama lafadznya itu makna adamil istirak fil lafadz huwa anna lafdhu siyam la yatanawalul it'am. Maknanya hubungan antara puasa dan it'am, memberi makan, itu mukhtalifan. Makna mukhtalifan, lafadznya berbeza, maknanya juga berbeza. Tabayun, mutabayinan. Itu namanya adamul istirak fil lafadz. Adapun adamul istirak fil makna, itu maknanya Ustadz Fauzan, maksudnya berbeza. Maknanya, maksudnya berbeza. Apa itu maksudnya berbeza? Maksud diwajibkannya puasa itu untuk apa? Berterusan, untuk tatabu, itu untuk taglid. Untuk apa? Untuk taglid. Sedangkan taglid tatabu di dalam it'am la makna lahu. Kenapa? Karena it'am itu wahid. Apa it'am itu wahid? Maknanya Anda kena memberi makan 60 orang, settle. So, huwa makna adamil istirak fil makna huwa adamul istirak fil maksud. Idil maksud minat tatabu fi som huwa taglid wala yujadu dzalika fit tatabu fil it'am li annal it'ama la yajibu illa wahidun fala taglidu alaihi fit tatabu balit tatabu wa tafrik fil it'am ala sifatin wahid. Di dalam Anda memberi makan orang miskin, Anda nak beri makan satu sampai hari ke-60, dengan Anda memberi makan 60 orang, sama tidak? Yang diberi makan berapa orang? Tetap 60 orang. Berbeza dengan puasa, tahu. Memang puasa Anda tidak bisa puasa satu hari langsung 60 puasa. Tidak bisa. Karena itu fala faedata, ya, ini karena maksud daripada it'am itu memberi kenyang 60 orang miskin. Dan 60 orang miskin itu tidak ada kena-mengena antara setiap hari Anda beri 1 sama satu hari Anda beri 60. Apakah ada beda? Tetap yang kenyang berapa orang? 60 orang, tidak ada bedanya. Karena itulah makna adamul istirak fil lafdhi wal makna. Arti daripada makna adalah maksud. Arti daripada lafaz adalah at-tabayun. Sila. Kalau maksud hukmain mukhtalifain, hadha huwa hukman mukhtalifan, hadha huwa mukhtalifan adamul istirak fil lafaz wal makna, hadha huwa. Suf li annahuma la yashtarikani fi lafdin wa makna. Karena itu adamul istirak fil lafaz wal makna huwa tafsirun li hukmaini mukhtalifaini. Karena tadi itu lafadznya siam tidak sama dengan lafadznya
it'am, dan makna daripada siam tidak sama dengan makna daripada it'am. Itu makna hukmaini mukhtalifaini. Ayo. Wa in kana dzalika fi hukmin wahid. So tengok hukmin wahidin. Apa itu hukmin wahidin? Maknanya adalah lafadznya sama dan maknanya juga sama. Wa sababin wahidin, sababnya juga satu. Apa itu sababnya satu? Dua-duanya untuk kafarah. Mithlu an yudhkara raqabata fi kafaratil. Dua-duanya untuk sababin wahid, bukan hanya dua-duanya untuk kafarah. Itu lebih umum lagi. Ini maksudnya dua-duanya untuk satu sebab secara spesifik. So, contohnya Allah menyebutkan raqabah di dalam kafaratil qatl itu muqayyadatan bil iman, maknanya fatah raqabatim mukminah. Kemudian di ayat yang lain diulangi juga raqabah itu, tapi tidak ada mukminahnya. Ini confirm ya, ini saya ini confirm ini. Apa namanya? Kanal hukmu lil muqayyad. Kanal hukmu lil muqayyad li anna dzalika hukmun wahidun istawfa bayanahu fi ahadil mawdi'aini wa lam yastawfihi fil mawdi'il akhar. Karena ini adalah satu hukum Allah sebutkan di satu tempat mutlak, di satu tempat apa? Muqayyad. Maka yang kita ambil adalah yang muqayyad. Kenapa? Li'anna fil muqayyadi yakinan. Karena kalau Anda memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, pasti sahnya. Pasti sahnya. Tapi kalau Anda memerdekakan hamba sahaya yang tak mukmin, potensi sah, potensi tak sah. Tapi kalau mukmin pasti sahnya. Wal ibrah bil yakin. Wal ibrah bil yakin. Aywa. Wa in kana dzalika fi hukmin wahidin wa sababin. Aywa, suftengas. Kalau dia itu di hukmin wahid, maknanya lafadznya dan maknanya, maksudnya sama, lafadznya dan maksudnya sama, tapi sababnya berbeza. Sababnya berbeza. Apa saya tulis di sini? Makna sababnya adalah ikhtilafus sabab kasom mathalan qad yakunu sababuhu dhiharon au qatlan wa misluhu al-itik. Tengok. Dibilang sebabnya berbeza, tapi lafaz dan maknanya sama. Apa sebab di sini sila? In aradahu muqayyadun akhar lam yuhmalil mutlaq ala wahidin minal muqayyadain. Wa dzalika nadarta fil muqayyad fa in aradahu. Jadi ada dua muqayyad ya. Ada dua muqayyad di sini. Satu mutlak. Mutlak ini nak diambil kemana? Nak diambil kemana? Suruh tengok. Wa in kana dzalika fi hukmin wahidin wa sababaini mukhtalifaini nadarta fil muqayyad. Fa in aradahu muqayyadun akhar lam yuhmal mutlaq ala wahidin minal muqayyadin. Kalau seumpamanya mutlaknya ada satu, muqayyadnya ada dua, maka tidak diambil, tidak dibawa muqayyad ini ke sini atau ke sini. Kenapa? Karena ada tarjih bi ghairi murajjih. Ada tarjih bi ghairi murajjih karena Anda memberatkan satu tanpa ada yang Kenapa Anda pilih ini? Kenapa? Why? Kenapa kok tidak sini? Karena saya seronok saja, tidak boleh seperti itu. Cakap di dalam hukum Islam tidak boleh dengan apa? Seronok atau tidak seronok. Contohnya apa? Coba tengok ini. Seperti puasa di dalam dzihar. So, fasyamu syahraini mutatabi'ain. Maknanya ada qaidnya dengan tatabu. Ini muqayyad kan? Satu muqayyad. Syahraini mutatabi'ain. Yang kedua, fit tamattu fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Allah mengatakan Anda tidak boleh puasa 10 hari. Kafarah tamattu itu 10 hari semuanya tidak boleh Anda puasa. Ketika haji harus Anda apa namanya? Anda pisah-pisah. 3 di haji, 7 ketika pulang. Wajib tafrik. Coba tengok. Ini kan wajib tatabu. Ini wajib tafrik. Datanglah kafaratus shaum. Fasyamu salasati ayam. Bas. Oke, salah satu ayam ini ikut saumul tamattu atau ikut saumul zihar, dan tiga-tiganya
sababuhul kafarah tau. Satunya kafaratul tamattu, satunya kafaratul dhihar, satunya kafaratul yamin. Cuma sebabnya berbeza. Satunya ini kafaratul yamin, kan berbeza kan? Kafaratul tamattu berbeza. Tamattu di dalam haji, yamin dalam sumpah, haji tak haji sama saja. Ini adalah satunya lagi kafaratul dhihar. Tapi maknanya, maksudnya, dan lafadznya sama-sama apa? Saum. Hadha huwa makna hukum ya Ustaz Fauzan. Maka apakah kafaratul yamin wajib tatabuk kiasan ala dhihar, atau wajib ada mutatabu kiasan ala tamattu? Alal mu'tamad la yuhmal ala hadha wa ala hadha. Fala yuhmalul mutlaq fil yamin la ala dhihar wa la ala tamattu bal yu'tabaru binafsihi. Maknanya dia kena ikut dia diri dia sendiri. Kalau tidak ada dalil, yabqa ala adami wujubi tatabuk. Bas. Id laisa hamluhu ala ahadihima bi aula minal hamal alal akhar, karena dibawa ke dhihar tidak lebih oke daripada dibawa ke tamattu. Wa in lam yu'aridil muqayyid wa in lam yu'aridil muqayyada muqayyadun akhar karraqabati fi kafaratil qatl wa raqabah fi dhihar quyyidat bil iman fil qatl. So, tengok sekarang hukmun wahid sababaini mukhtalifain. Cuma tidak ada yang kacau. Sama-sama tahriru raqabah, merdekakan hamba sahaya. Cuma di dalam kafaratil qatl, wa man qutila mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Di dalam dhihar hanya fatahriru raqabah. Semuanya sama-sama tahriru raqabah, tapi satunya ada mukminah dan satunya tidak ada mukminah. Dan dua-duanya sababul kafarah, cuma satunya kafaratul dhihar, satunya kafaratul qatl. Alal mu'tamad yuhmalul mutlaq alal muqayyad. Quyyidat bil imani fil qatr wa utliqat fil dhihar humilal mutlaq alal muqayyad. Aywa. Min ashabina man qala yuhmalu min jihati al-lughah. Oke, jayid ya. Sekarang kan yuhmalul mutlaq alal muqayyad. Min jihatil lughah atau min jihatil qiyas. Sekarang ini khilafnya sudah bukan hal yuhmal amla, bukan. Salamna annahu yuhmal. Tapi apakah yuhmal itu lughatan? Makna kenapa kok dia lughatan? Karena yang namanya Quran itu kan satu. Walaupun lafadznya ayatnya itu terpisah-pisah, tapi dia tetap satu Quran. Maknanya Quran itu dari awal sampai akhir tetap bersambung. Tetap bersambung. Selama dia tetap bersambung, maknanya taksisnya yukhassas takyidnya takyidul lughawi, bukan takyidul qiyasi. Apa bezanya Habib? Beza. Takyid kalau dia itu lughawi, hukumnya hukum nas. Kalau qiyas hukumnya bukan hukum nas, dan hukum qiyas lebih rendah daripada hukum nas. Hukum qiyas lebih rendah daripada hukum nas. Fa min ashabina qala yuhmalu min jihatil lughah li annal qur'ana min fatihatihi ila khatimatihi kal kalimatil wahidah. Imam Syarazi tak suka ini, dibilang dia cakap di dalam syarahnya, ujiba la nusallim qonal qur'ani kal kalimatil wahidah. Memang Al-Quran itu satu Al-Quran, tapi masailnya beza-beza. Karena dalam Al-Quran itu ada qasasnya, ada ibarnya, ada hukumnya, ada macam-macamnya, ada jidalnya. Walaupun satu kitab suci, tapi mempunyai banyak hukum hakam, Fa kaifa yuqalu innahu kal kalimah wahidah? Bagaimana anak cakap itu seperti kalimatul wahidah? Dibilang. Dan begitu pula kalau saumpamanya Al-Quran itu seperti kalimatul wahidah, maka tidak akan ada umum. Semuanya pasti akan maksus. Karena kalau ada kalimat yang maksus satu di Al-Quran, semuanya akan maksus semua. Kenapa? Karena kalimatil wahidah. Jaidan. Wa minhum man qal yuhmalu min jihatil qiyas. Lah kalau dia itu yuhmalu min jihatil qiyas, harus ada ilahnya. Harus ada apa? Ilahnya. Jadi kalau Anda nak tahmil raqabah yang ada di dalam dhihar ke raqabah yang ada di dalam qatl, harus ada apa? Illatun jami'atun bainahuma.
Kalau di dalam nas, tak iya. Sudah seperti kitabun wahid, seperti kalimatun wahidah. Tidak perlu ada illah. Kalau qiyas perlu ada illah. Jayyid jiddan. Wa qala ashabu Abi Hanifah, ya, ashabu Abi Hanifah tidak boleh lagi. Ini beza lagi dibilang. Kami cakap la yuhmalul mutlaq alal muqayyad. Tidak boleh. Kenapa? Karena beliau mengatakan az-ziyadah 'alan nasi naskhun. Loh. Apa ya? Allah cakap di dalam zihar fatahriru raqabah. Di dalam qatl fatahriru raqabatin mukminah. Kok ada tambah-tambah? Tak, di dalam zihar sama dengan di qatl. Loh, macam mana sih? Saya macam tak boleh paham pasal itu. Ada orang membunuh secara khata'. Disuruh oleh Allah tahriru raqabatin mukminah. Ada orang mendihar, disuruh oleh Allah tahriru raqabah. Kalau nak kita tengok, dihar ini lebih rendah daripada qatl. Kenapa kok hukumnya sama? Engkau macam belum breakfast nih pasal. Hukum berbeza, sebab berbeza. Kenapa hukumnya harus sama? Dihar ini macam perceraian, cerai biasa hari-hari saya baca di kota saya, kota kecil, perceraian ada satu tahun ada 3.000 perceraian. Biasa aja. Bunuh berbeza, ya, membunuh sudah urusannya jinayah ini. Perceraian bukan jinayah. Kenapa kok hukumannya sama? Allah cakap tak sama, kenapa Anda menyamakan? Anda punya sedikit problem lah dengan diri Anda ini. Kalau Anda samakan, Anda macam nasakh, Suf. Maknanya, macam Anda ini tansakh. Jawazu mutlaqir raqabah bi raqabatin khassah. Karena itu, ziyadah ala nasi naskhun. Kan raqabah saja Anda tambahi mukminah. Apa kata Syirazi? Ada laisa ziyadah, ada naqs, ada nuqsan. Macam mana? Loh iya. Karena ketika Anda tuqayyid bi mu'minah tukhrijul kafirah. Aslan illatuka mutanakid. Al-makna wadih, Suf. Imam Abu Hanifah cakap ziyadatul lafad. Walaupun mungkin dari perspektif Masudi akan lebih sikit. Kenapa? Ya karena memang kullama yuzadu sifat takilul masodik. Biasa. Semakin banyak sifatnya, semakin banyak syaratnya, semakin sedikit orangnya. Alamak, apalagi saya tulis di sini. Wadzalika naskhun bil qiyas. Warubbama qalu dan kadangkala qalu. Siapa yang qalu ini? Ashabu Abi Hanifah, bahwasanya hamlul mutlaq alal muqayyad hamlu mansusin ala mansus. Hamlu mansusin ala mansus. Loh, Anda kan cakap kias kan? Alal asoh anahu kias. Syarat daripada kias, hukmul far' ini labudda an yakuna ghairu maklum. Baru bisa Anda kiaskan. Kalau ada dua hukum, sama sudah mempunyai hukum dua masalah, mempunyai hukum masing-masing, kenapa Anda kiaskan? Kenapa Anda kiaskan? Contoh banyak kan hal-hal semacam itu kan banyak kan. Wudu contohnya ya. Wudu wajib niat. Istinja tidak wajib niat. Ada dua masalah yang berbeza, mempunyai hukum yang berbeza. Kenapa Anda kiaskan? Kenapa? Why? Dan Anda pun cakap, kalau di hukmaini mukhtalifain, la yuhmal ahaduhuma alal akhor. Kenapa? Karena dua-duanya mempunyai hukum yang asing. Ketika ada hukum yang asing, tidak perlu Anda kiaskan. Kenapa? Karena min syartil far' an yakuna min syartil kias an yakuna hukmal far' majhulan. Kalau hukum far'nya itu sudah diketahui, tidak ada makna untuk kias. Tidak ada makna. Apa katanya Imam Syirazi?
Siapa cakap ini hamlu mansusin ala mansus? Hadza hamlu maskutin ala mansus. Macam mana? Loh iya. Ketika Anda tengok fatahriru raqabah maskutun li annahu mutlak fal mutlak kal maskut. Karena di sini raqabah ini tidak tahu apakah raqabah mukminah atau ghairu mukminah. Karena itu dia apa? Maskutun. Tidak diketahui apa hukum raqabah di sini. Tapi di dalam ayat lain diketahui hukumnya apa? Mukminah. Fanahmil maskut ala mansus. Imam Abu Hanifah loh. Hada ma'ruf mutlaq raqabah mansus wa. So, mansus. Jangan ada calang-calang Abu Hanifah ini. Dia tahu wa ya'rif mayakul. Wa ya'rif mayakul. Saya pikir-pikir dulu saya macam mana Imam Abu Hanifah cakap macam itu. Setelah saya pikir-pikir lagi, wallahi ma'kul jiddan suf. Anda macam Anda tambah-tambah ya, apalagi Anda nak samakan hukum zihar dan hukum qatl. Menurut saya macam apa? Tak serasi lah. Anda nak samakan kafarohnya cerai dengan zihar sama dengan kafaroh Anda membunuh. Macam tak macam tak sesuai kan? Jelaslah cerai lebih lebih ringan daripada membunuh. Kenapa? Kok kafarohnya sama? Seharusnya kafarohnya yang bercerai lebih ringan daripada kafarohnya membunuh. Dan di antara gambaran ringan itu Anda boleh pilih nak tahrir yang mukminah atau yang tidak mukminah. Paham tak Ustaz Fauzan? Sebetulnya Imam Abu Hanifah bukan orang biasa. Warubbama qalu li annahu hamlu mansusin ala mansus. Sebetulnya li anna hukmal etik fi dhihari mansusun ala itlaqihi wa fil qatli mansusun ala taqyidihi fasara ka hamlil mansusi alal mansus wa hadza la yajuzu fil qiyas ka hamli saumi tamattu ala saumi dhihar au aksuhu fala yajuz. Terus tengok. Fad dalil sila dirodkan ala fad dalil ala annahu la yuhmalu min jihatil lughah anna lafdhal ladzi warada fihi takhis wal qatl la yatanawalul mutlaq wa huwa dhihar. Dibilangkan yang wa min ashabina kan mengatakan bahwasanya yuhmalu min jihatil lughah kan tak boleh. Kenapa? Karena lafadz dhihar la yatanawalul qatl. Antara qatl dan dhihar mutabayinan. Maknanya berbeza, masodiknya juga berbeza. Macam mana nak dibawa daripada lughah? Oh, sudah sama-sama berbezanya kok. Anna lafdhal ladzi warada fihi taqyid wa huwal qatl la yatanawalul mutlaq wa huwa dhihar. Dibilang lafadz yang raqabah mukminah raqabah yang muqayyadah bil mukminah itu konteksnya ada di qatl. Dan raqabah yang mutlaqah konteksnya ada di dhihar, dan dhihar tidak ada kena-mengena dengan qatl secara lughah. Walaupun nanti bisa Anda tengok daripada apa? Ilahnya. Tidak ada masalah. Kalau dengan kias tidak ada masalah. Karena kias memang untuk menyamakan yang tidak sama. Dari perspektif apa? Bahasa. Fala yajuzu an yahkuma fihi bi hukmihi min ghairi illah. Selama tidak sama lafadznya, tidak boleh disamakan hukumnya tanpa ada ilah yang sama. Seperti lafdzil bur, kan dibilang al burru bil burri haun wa ha. Oke. Lah kalau rus macam mana? Selama rus, apakah Anda boleh menghukumi bur seperti dengan rus daripada jihadul lughah? Tidak bisa seperti itu. Tapi dikiaskan. Lah, kiasnya itu dengan apa? Ya, itu ilahnya mukhtalafun fihi. Nanti bila-bila kan kita bahas masalah riba ini. Karena menurut saya Anda akan tengok bagaimana khilaf hakiki antara ulama ketika istinbat di dalam masalah ilalur riba. Sebagian cakap mikyal, sebagian cakap to'um, sebagian cakap kut, sebagian cakap Imam Ahmad bin Hanbal Zohiri. Banyak ada semacam Zohiri-Zohirinya. Tak, mansus aleh. Yani khalas. Nahmil ala mahwal mansus. Al-burru bil burri wal ada 6. Mislan bi mislin yadan bi yadin. Faman zada awistazada faqat arba. Al-burru bil burri wal hintatu bil hintati wal ada 6 disebutkan.
Imam Malik cakap wal mil apa namanya? Ilahnya semua ini kut 6 ini, tak boleh kut. Karena dalam hadis ada yang mengatakan wal milhu bil milhi. Macam mana? Entah, wal milhu bil milhi. Apakah milhu ini kut? Wallah, ada mukammilul kut katanya. Mukammilul kut. Ya nih, di dalam masalah ini ajib jiddan, khilaf antara ulama. Ajib, marrah. Ajib. Adz-dzahabu bidz-dzahabi. Coba nanti ada yang menukil apa namanya? Hadisnya ya. Coba saya tengok sekejap. Sekejap ya. Dulu ketika saya belajar, inilah adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wat tamru bit tamri wal burru bil burri wal milhu bil milhi wasyairu bis syairi. So, tidak ada arus, tau. Tidak ada arus. Nasi tidak ada. Yadan biyadin. Faman zada awistazada faqat arba. Tapi para ulama Syafi'iyah mengkiaskan arus alal bur. Mengatakan hukum arus, hukum nasi, hukum beras sama seperti hukum bur. Apakah dari perspektif lafadznya? Tak boleh. Maknanya bur, maknanya gandum, bukan maknanya rus. Masodiknya pun juga tidak sama. Macam mana ya tanawalahu lughatan? Oh, tapi dari perspektif dia itu sama-sama kutnya. Loh iya, kalau kut itu maknanya ilahnya, bukan apa namanya? Bukan lafadznya. Lah, kalau Anda cakap kut, nanti akan ada iskal. Wal milhu bil milhi, nak cakap apa? Itu Syafi'iyah cakap bukan kut, tapi at-tu'mu. At-tu'mu ini yang boleh dimakan. Semua itu juga boleh dimakan. Wadhab bidzahab ya Imam. Cakap apa Anda? Wadhab. Yang Abu Hanifah al-makil, yang boleh ditimbang. Ada jahit. Jahit ada. Yang boleh apa? Ditimbang. Jahit jidan. Kalaf dil burri lamma lam yatana walil aruzza lam yajuz an yuhkama fihi bi hukmihi min ghairi illatin fakadzalika huna. Wa dalil ala annahu yuhmalu alaihi bil qiyas wa anna hamlal mutlaq alal muqayyad takhsisu umumin bil qiyas. Bilang, kenapa? Oke, selama tidak boleh min jihatil lughah, kenapa dengan min jihatil qiyas? Karena hamlul mutlaq alal muqayyad itu daripada kami cakap itu adalah takhsisul umum bil qiyas. Selama dia itu takhsisul umum bil qiyas, maka diperlukan apa namanya? Illah. Diperlukan apa? Illah. Fasara ka takhsisi sairil wallahu a'lam bisawab. Dengan ini selesailah babul apa? Umum wal khusus. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk di dalam bab yang selanjutnya, yaitu mafhumil muwafaqah dan mafhumil mukhalafah. Jadi kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Finish.